بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwan, dua kiranya hadis-hadis dalam kitabul jami' ini antum hafal. Nabda ghadan insyaallah antum tahfaz al-ahadits yaum ba'da yaum, dibiasakan ya, insyaallah besok setoran mulai dari hadis yang pertama. Sayang kalau waktu kita terlewat tanpa antum hafal sama sekali. Kalaupun tidak hafal Bulughul Maram kamilan, paling tidak antum hafal Kitabul Jami' yang berkaitan dengan adab sudah sangat bagus. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Di sini baru disebutkan adalah yang berkaitan dengan bab keridhaan orang tua atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua. Qala al-muallif rahimahullah taala ridallahi fi ridha al-walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Ini hadis larangan dari durhaka kepada orang tua dan anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anjuran untuk mencari keridhaan kedua orang tua. Apabila orang tua ridho, maka Allah Subhanahu wa taala ridho. Kalau orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Kenapa? Dikarenakan kemurkaan orang tua dikategorikan uququl walidain, menunjukkan anaknya durhaka kepada kedua orang tua. Al-hadis akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Taqaddama fil hadis alladhi qabla hadha anna uquqal ummahat mimma harramahu Allah taala. Kata beliau, telah berlalu pada hadis yang sebelum ini bahwasannya durhaka kepada orang tua termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa fi hadzal hadits anna ridallah jalla wa ala fi ridal walidain. Sedangkan pada hadis ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua. Fa idza aradta ay yardallahu anka fardi walidaik. Kalau engkau ingin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada engkau, maka buatlah kedua orang tuamu ridho kepadamu. Wa idza aradta ayyashatallahu 'alaika fa askhit walidaik. Kalau engkau ingin Allah murka kepadamu, maka buatlah murka kedua orang tuamu. Semakin besar antum membuat keridhaan orang tua, maka semakin besar keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada antum. Semakin besar kemurkaan orang tua, kemarahan orang tua kepada antum, berarti semakin besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Li'annal jazaa'a min jinsil amal, dikarenakan balasan termasuk jenis dari perbuatan. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, orang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan yang semisalnya. Gimana kalau dalam bahasa Arab syahidnya? Bukan. Gimana nasi? In khairan di mata mama itu?
in khairan, yang takdirnya in kana amalu khairan fajazahu khairan. Gimana itu syawahidnya? Mana ini yang jago-jago muntamimah ini? Tinggal antum sendiri. In khairan fa khairun, gitu ya. Yang takdirnya kalau tidak salah in kana amalu khairan fajaza'u khairan. In kana amalu khairan fajaza'u khairan. Li'anna al-jaza' min jinsil amal. Dikarenakan balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik balasannya juga kebaikan? Fajaza'u sayyi'atun mithluha. Maka balasan keburukan yang semisalnya. Fahadha yadullu ala idhami haqqil walidain hatta al-kafirin. Lihat kata beliau, ini menunjukkan akan agungnya hak kedua orang tua meskipun mereka adalah al-kafirain. Kedua orang tua tadi adalah al-kafirain, orang yang kafir. Qala Allah Ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sungguh kami telah wasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahnin, dengan penuh kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amaini. Dan juga dia telah menyusui atau menyapihi anak tadi selama 2 tahun. Bayangkan untuk wanita hamil itu berat, letih, lelah. Kemudian harus menyusui anak lagi. Malam-malam kadang bangun, nangis, ngompol dan yang lainnya. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Agar hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Hanya kepadaku tempat kalian akan dikembalikan. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bersyukurlah kepadaku, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tua. Menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan orang tua. Ketika murkanya kedua orang tua adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kondisi kedua orang tua tadi kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau seandainya jahadaka, keduanya memaksa engkau, ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukanku, agar engkau melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm, yang engkau tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti keduanya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Difahami? Ya. Kalaupun seandainya kedua orang tua itu tadi maksa kita sudah untuk ngajak melakukan kesyirikan, jangan dituruti, namun jangan ditentang dengan kasar, tentang dengan cara yang baik, lakukan penolakan dengan cara yang halus, pergaulilah dia di dunia dengan cara yang baik, jangan mentang-mentang syirik tuh pak, bapak ini gilo, nerako ini tadi, nggak seperti itu. Itu namanya nggak cara yang baik ya. Oh mohon maaf pak, ini nggak boleh syirik, aku tidak melok lah kalau cak itu, dipaksa, jangan antum ikut, jangan ndak enak. Sama antum dipaksa untuk maksiat. Ya, kata bapak, nak beli rokok. Ay pak, ndak boleh, haram rokok tuh. Ya, belilah sana. Ya, jangan antum ikuti. Ya, jangan antum ikuti. Cari alasan dengan cara yang baik. Difahami?
Fal walid al-kafir yusahab fid dunya ma'rufan. Orang tua yang kafir itu dipergauli di dunia dengan cara yang baik. Bi ayyun faq alaih, yaitu dengan cara dikasih nafkah. Kasih nafkah. Walaupun dia orang tua antum kafir, non muslim, misalkan antum kasih bulanan, jangan bapak kalau nak dapat duit bulanan masuk Islam dulu. Tidak seperti itu. Dia non muslim tapi antum punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya antum tadi. Wa yuhsan ilaihi, dan dilakukan tindakan-tindakan kebaikan kepada dia, berbuat ihsan kepada dia. Wa yubar bihi, dan berbakti kepadanya. Lakin la yuti'uhu fi ma'siyatillah, namun tidak boleh mentaati dia dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajal Bukhari wa Muslimun nahwahu min hadithi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bilafzi. Sungguh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan yang semisalnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilafzin, dengan lafaz la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada perkara maksiat, hanyalah ketaatan itu ada pada perkara yang ma'ruf. Falau amaraka waliduka bitarkis shalah fala tuti'hu. Kalau seandainya kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk meninggalkan salat, jangan engkau taati. Walau lau amaraka an tashrab ad-dukhan atau tashtari ad-dukhan fala tuti'hu. Kalau bapakmu tadi memerintahkan engkau untuk ngudut atau beli rokok, jangan engkau taati. Tashrab ad-dukhan itu, dukhan itu asap, ngisap asap, minum asap, namanya ngodut. Tahu ngudut? Merokok gitu. Atau tashtari ad-dukhan, atau beli rokok. Kalau disuruh suruh wak, suruh mamang, jangan ditaati. Hadhihi maksiyatun, itu adalah maksiat. Walaysa hadza min babil uquq, dan ini bukan termasuk kategori durhaka kepada orang tua. Kalau tidak mau mentaati orang tua, disuruh beli rokok. Ballau ata'atahu fil ma'siyah sara hadza wal uquq. Bahkan kalau engkau mentaati dia dalam perkara maksiat, inilah yang dikatakan durhaka kepada orang tua. Difahami? Fa'alaika an tuti'a walidayka bil ma'ruf, yakni ghaira ma'siyatin. Maka wajib bagimu untuk mentaati kedua orang tuamu pada perkara yang ma'ruf, yakni bukan pada perkara kemaksiatan. Justru kalau tadi perkara maksiat, antum mentaati kedua orang tuamu, berarti antum sudah durhaka. Kenapa durhakanya? Antum membantu orang tua antum menuju kemaksiatan. Itu tidak diperbolehkan. Kita, kewajiban kita untuk menyelamatkan orang tua kita dari kebinasaan, bukan malah nyemplungkan kepada kebinasaan. Kemudian beliau menyatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Kata beliau, walamma jaa rajulun yasta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Tatkala ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad, qal, Rasul mengatakan, ahayyun walidak, ahayyun walidak, kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia menyatakan na'am, iya. Qal, Rasul mengatakan, fafihima fajahid, pada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Maknanya kalau mau berjihad, berbakti saja kepada kedua orang tuamu, itu dianggap bagian dari jihad. Faraddahu ila walidayhi, faraddahu ila walidayhi. Maka Rasulullah SAW mengembalikan dia kepada kedua orang tuanya. Wa ja'ala birrahu bihima minal jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Dan Rasulullah SAW menjadikan perbuatan baik, berbakti
dia kepada kedua orang tuanya tadi termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Fadalla ala annahu la budda min isti'dzanil walidain fil jihad. Maka itu menunjukkan bahwasanya harus minta izin kepada kedua orang tua di dalam berjihad. Ini ya ikhwan, jihad di sini jihad yang sifatnya fardu kifayah. Memang minta izin dari orang tua. Jihad itu ada dua. Ada namanya jihadut talab, ada jihadut dafa. Jihadut talab yaitu dia nyari musuh. Musuh itu di negeri sana. Kita datang ke sana. Sebagaimana Rasul mengirim para sahabat untuk berangkat ke medan tempur. Ini namanya jihadut talab. Yang kedua namanya jihadud dafa. Jihadud dafa itu jihad dalam rangka bela diri, bela tanah air. Kampungnya antum sudah diserang oleh kaum musyrikun. Sebagaimana kota Madinah mau diserang oleh kaum musyrikun Mekah pada perang Ahzab. Nah, ketika itu berjihad pada saat itu sudah wajib. Kenapa? Dikarenakan untuk membela diri. Difahami? Kalau yang seperti ini tidak harus antum minta izin kepada mak sama bapak. Ya, difahami? Izin dulu, mak. Kampung kita nak diserang, mak. Cak mana, mak? Lawan apa dak? Kelamon, ini masalahnya urusan nyawanya antum. Kampungnya antum. Sudah wajib. Semua orang yang ada di sana hukumnya wajib. Difahami? Namanya ad-difa. Jihadud difa. Paham? Bayangkan? Paham ya? Gambarannya? Terbayang? Baik. Seseorang yang sudah dia serang. Udah masuk. Kalau dulu gambarnya seperti ketika Damaj itu orang yang aden ketika mau berangkat ke Damaj itu namanya jihadut talab. Ketika mereka masuk ke Aden sekitar tahun 2015, awal-awal 2015 anak sudah di Indonesia, orang Aden ketika itu sudah nggak ada lagi disebut dengan jihadut talab tapi jihadud difa. Karena mereka Syiah sudah datang langsung ke kota Aden. Difahami? Jadi kewajiban mereka membela. Nah, itu yang pertama, jihad sifatnya fardu ain. Kemudian jihad yang sifatnya fardu ain apabila antum ditunjuk oleh waliul amr. Taufik, berangkat. Kemana Pak Jokowi? Berangkat ke sana. Kemana? Yaman. Itu tadi. Sudah. Antum jihadnya antum wajib. Difahami? Itu kalau antum TNI dan yang lainnya ya. Yang memang ada kewajiban pemerintah untuk ada hak pemerintah untuk mengutus atau pemerintah mewajibkan warga sipil untuk berjihad, maka itu hukumnya wajib. Qalu, nah lihat kata beliau ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, qalu, mereka para ulama mengatakan wa hadza fil jihad alladhi huwa fardu kifayatin. Ini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Wa la budda min isti'dzanil walidain. Harus minta izin kedua orang tua. Ammal jihadul ladzi huwa fardu ainin fala yusta'zanul walidan. Adapun kalau yang jihadnya sifatnya fardu ain, maka tidak perlu minta izin emak sama bapak. Difahami? Yang fardu ain tadi kalau jihadud difa, udah jihadnya sudah wajib untuk antum bela. Kampung antum sudah mau diserang. Atau yang kedua tadi antum memang ditunjuk oleh waliul amr. Difahami? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.